Lihat gambar ini baik-baik ya. Kotak mana yang ukurannya lebih gede, yang kuning apa yang hijau? Semua kotak hitam dan putih ini bisa bikin persepsimu berantakan, tapi kalau semuanya diilangin, kotak hijau akan kelihatan lebih gede dari yang kuning. Bener kan? Esa berprofesi sebagai polisi. Dalam perjalanan pulang, dia ngelihat seorang cewek yang gerak-geriknya super mencurigakan. Cewek itu nenteng tas gede di dekat rumah mewah dan Esa langsung menanyainya. Tapi dia beralasan kalau itu rumah miliknya dan dia lagi mindahin pakaian bekas yang akan dikasihin ke kerabatnya. Gak perlu babi bu lagi, Esa langsung nangkep cewek itu. Memangnya kenapa? Di atas salju terdapat jejak kaki, sebagian di antaranya memang milik Esa, tapi sebagiannya lagi milik cewek itu. Dan anehnya, semua jejak kakinya mengarah ke jendela rumah mewah itu. Kalau memang dia keluar dari rumahnya sendiri, kenapa harus lewat jendela sih? Pasti dia udah nyuri di situ. Lukisan mahal di museum kota digondol maling. Para penjaga segera mengunci semua pintu dan jendela gedung, kemudian menghubungi polisi. Petugas Roni berhasil mendapat 3 tersangka di antara pengunjung museum. Hari, seorang mahasiswa seni, bikin sketsa di situ sepanjang hari. Helen baru aja ikut kelas yoga di museum, kemudian mampir sebentar untuk menikmati pameran terbaru. Kemudian ada Ricky yang mengaku sebagai turis biasa. Apa kamu bisa tahu siapa pencurinya? Helen, dia ngumpetin lukisan itu di dalam karpet yoga, sementara 2 tersangka lain cuma pakai tas kecil. Nina seorang agen asuransi. Suatu hari salah satu kliennya, Petrus, memintanya untuk datang ke lokasi kecelakaan. Petrus ngaku kalau dia datang ke tempat itu untuk pesta barbeque bareng temennya. Mereka rencananya akan datang 2 jam kemudian, jadi dia berhenti sebentar kemudian keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba mobilnya mulai jalan sendiri hingga nyebur ke dalam danau. Sayangnya Nina nggak percaya dengan ceritanya. Memangnya kenapa? Dia bisa ngelihat jejak kaki Petrus. Cowok itu telah mendorong mobilnya sendiri ke dalam danau. Setelah makan malam, pengusaha Rudy malah ngerasa nggak enak badan. Menurut keterangan dokter, dia telah diracun. Detektif pribadinya segera menginterogasi petugas kebersihan, istrinya, dan si Koki. Tapi semuanya nggak ngaku punya keterlibatan dengan insiden itu. Saat melakukan penggeledahan, detektif nemu toples berisi racun dan sarung tangan yang dipenuhi bercak racun. Setelah mendalami semua bukti, dia langsung tahu pelakunya. Gimana caranya? Karena sarung tangan yang ditemukan cuma sebelah kiri, dia yakin pelakunya pasti kidal. Dan satu-satunya orang kidal di rumah itu adalah sang Koki. Lihat aja tuh, tangan kirinya yang digunakan untuk megang sendok sup. Tommy dan Sarah lagi nyari udara segar di tengah hutan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang penyihir. Dia nyulik Sarah dan membawanya ke kastil angker. Tommy segera nyusul mereka dan dari jendela kastil dia bisa ngelihat si penyihir telah menyulap Sarah menjadi katak. Dan setelah penyihir itu keluar kastil, Tommy langsung masuk untuk nyelamatin Sarah. Di situ dia nemu buku mantra dan segera membukanya. Di dalamnya ada resep ramuan yang bisa ngembaliin Sarah menjadi manusia normal. Bahan apa aja yang harus dia masukin ke ramuan itu? Snail, buang huruf S-nya, tinggal nail. Oh, dia perlu nambahin kuku. Orange, heart tanpa T, jadi orange. Hair, rambut pirang. Pak Gani seorang seniman tua, dia terbiasa tinggal sendirian, tapi karena kondisinya semakin renta, dia perlu jasa 3 perawat yang akan membantunya beres-beres rumah, apalagi penglihatannya kian memburuk. Suatu hari, salah satu perawat melihat Pak Gani tak sadarkan diri di kamar tidurnya. Dia langsung menghubungi ambulans dan polisi juga datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiga perawat. Wina bilang Pak Gani minta dibacain buku, tapi kemudian cewek itu meninggalkannya sendirian karena dia harus nyiapin makan malam. Ami mengatakan dia sempat main video game bareng Pak Gani dan saat itu kondisi Pak Gani cukup fit. Lalu Diana bilang, saya masuk kamar, Pak Gani udah pingsan, makanya saya langsung menghubungi para medis. Siapa yang udah bohong?
Mami, Pak Gani kan punya gangguan mata, mana mungkin dia main video game. 4 ilmuwan sedang dalam perjalanan menuju konferensi fisika dengan satu mobil. Saat itu hujan memang lagi deras-derasnya. Mobil mereka melintasi terowongan panjang yang gelap gulita. Saat mobil itu keluar terowongan, Tina udah pingsan. Mereka langsung berhenti dan menghubungi ambulans. Petugas juga menginterogasi teman-teman Tina. "Anda ngapain aja selama di terowongan?" tanyanya. Arga lagi ngedengerin musik pakai headphone dan gak tahu menahu soal insiden itu. Bobby tidur pulas dan gak lihat apa-apa. Dina fokus ke jalan karena saat itu hujan. Jadi dia harus nyetir dengan ekstra hati-hati. Siapa yang udah bohong? Dina, mereka kan masih ada di terowongan. Air hujannya nggak akan mungkin netes ke situ dong. Linda kesasar di tengah hutan. Dia mulai kehausan tapi nggak nemu danau maupun sungai. Apa yang harus Linda lakukan? Makan batang kaktus, ngumpulin air di permukaan daun dengan kantong plastik, atau minum dari genangan air keruh? Batang kaktus punya zat beracun yang bisa membahayakan manusia. Lagian bentuknya kok aneh gitu? Kaktus apaan yang tumbuhnya di tengah hutan kan? Air dari genangan bisa aja dipenuhi bakteri. Jadi, yang paling aman yang ngumpulin air dari daun. Bagas juga kesasar di tengah hutan. Parahnya lagi dia nggak bawa korek api. Apa kamu bisa ngebantu Bagas bikin api? Dia perlu memakai kacamatanya sebagai lensa, kemudian arahin lensanya ke sinar matahari di atas rumput kering. Tinggal tunggu deh sampai apinya bisa nyala, atau bisa juga dengan menggesekkan 2 ranting kayak gini. Tapi dia perlu ekstra sabar sampai apinya muncul. Bobby terbangun di ruang bawah tanah yang nyeremin. Di depannya sudah ada 3 pintu, dan di balik masing-masing pintu ada cewek. Apa kamu bisa ngebantu Bobby keluar dari situ? Di dekat pintu pertama ada bekas cakar hewan, berarti di dalamnya pasti ada binatang buas. Cewek di pintu kedua juga aneh tuh, rambutnya dihinggapi laba-laba. Wanita ini kelihatannya paling kalem deh, meskipun penampilannya mirip banget kayak nenek sihir. Tika dan Safira lagi hiking di hutan. Mereka berhenti untuk bikin tenda, kemudian Safira mulai metik buah beri di sekitar situ. Tiba-tiba di depannya muncul penyihir, kemudian dia menyulap Safira menjadi batu. Tika langsung panik sambil nyari-nyari Safira, tapi dia malah ketemu sama si penyihir. "Aku udah nyulap temenmu jadi batu tuh. Cari aja batu yang tepat, lalu tuangin ramuan ini, temenmu akan berubah jadi manusia lagi." Beberapa saat kemudian, penyihir itu langsung ngilang. Apa kamu bisa nolong Tika nyelamatin Safira? Di bawah batu besar yang asli, harusnya sih nggak ada rumput. Safira juga baru beberapa jam jadi batu kan? Jadi Tika perlu nyari batu yang bagian bawahnya ditumbuhi rumput. Yeay, ketemu! Hari ini Jerry berulang tahun. Dia membawa kue ultah ukuran jumbo yang akan dibagiin ke teman-teman sekampusnya. Beberapa menit sebelum kelasnya usai, Jerry pergi ke toilet. Dia udah nggak sabar pengen ngerayain ultahnya sambil ngebagiin kue itu ke mereka. Tapi setelah dia kembali ke kelas, kuenya udah habis aja. Waduh, siapa yang udah memakannya ya? Apa kamu bisa bantu Jerry? Cewek ini kelihatan mencurigakan deh. Di pipinya kayak ada coklat tuh. Kita main persepsi warna yuk. Kamu harus bikin kombinasi apa aja biar warnanya jadi hijau. Yang bener jawaban B. Kamu harus bikin kombinasi apa aja ya biar warnanya jadi oranye. Bener, jawaban B lagi. Kalau mau bikin warna pink, kamu harus bikin kombinasi apa aja? Yang bener jawaban A. Lihat gambar ini deh. Joshua mulai jatuh ke lubang hitam saat rekannya Vivi teriak-teriak minta tolong. Tapi keesokan harinya, Joshua udah kembali lagi ke stasiun ruang angkasa. Kok bisa gitu?
Saat itu April Mop dan para astronot lagi ngeprank Vivi. Lisa lapor polisi karena rumahnya kemalingan. Lukisan termahal yang tergantung di atas tempat tidurnya udah nggak ada. Polisi kemudian nanya, "Apa Anda udah nyentuh barang di sini?" Lisa menjawab, "Enggak, Pak." Petugas itu nyatet semua cerita Lisa, kemudian dia ngecek seisi rumah dan nangkep cewek itu atas laporan palsu. Kenapa bisa gitu? Selimutnya kelihatan rapi banget. Kalau ada orang yang ngambil lukisan itu, pasti dia akan naik ke tempat tidur, kan? Ada 3 opsi, gurun yang ditumbuhi sedikit kaktus, padang rumput terik dengan 1 apel dan segelas air, pantai berbatu runcing, 1 ember, 1 gelas, dan sejumlah kantong plastik. Tempat mana yang akan kamu pilih? Di tengah gurun gak akan ada air dan kaktus di situ bisa aja malah beracun. Kamu gak akan bisa bertahan hidup cuma dengan 1 apel dan segelas air. Jadi sebaiknya milih pantai aja. Di situ akan ada banyak makanan dan kamu juga bisa bikin air tawar dengan barang-barang yang sudah ada. Masukin gelas ke dalam ember, tuangin air laut, kemudian tutup dengan kantong plastik. Jangan lupa taruh batu kecil di tengahnya. Kalau sudah, taruh embernya di bawah sinar matahari selama beberapa saat. Tada! Airnya bisa berubah menjadi tawar. Petugas Fajar ditemukan tak sadarkan diri dan menurut dokter, dia telah diracun. Helen, Nico, Yeni, serta Dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum insiden tersebut, Fajar telah melingkari tanggal berikut di kalendernya. 12, 4, 11. Jadi siapa yang udah meracuni Fajar? Pelakunya, Dan. Fajar telah mengenkripsi jawabannya menggunakan huruf pertama pada nama bulan. Kirana dan Sarah lagi nginep bareng sambil cerita-cerita. Saat lagi main aplikasi kencan, Sarah nunjukin pesan dari 3 cowok ke Kirana. Dia minta tolong Kirana untuk milih cowok yang paling sesuai. Andri baru aja beli mobil dan mau ngajak Sarah jalan-jalan bareng. Ricky ngirim foto saat dia masih di bandara. Bosnya telah mengutusnya untuk melakukan perjalanan bisnis. Wisnu bilang dia cuma tinggal sendirian di rumahnya. Siapa yang udah bohong? Di saku Ricky ada 2 tiket tuh. Kalau Wisnu cuma tinggal sendirian, kenapa di atas meja ada 2 ponsel dan kacamata? Kirana, sebaiknya pilih Andri aja ya.